Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renal Sodik, Prodi Ilmu Komputer, kelas malam Karawaci. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Muhammad Fadli Skom Mkom. Di sini saya menggunakan atau membuat pemrograman web dengan framework kode Igniter 4 dan framework lainnya, terutama vanilla JavaScript. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu kode Igniter 4? Kode Igniter 4 adalah framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan cepat, ringan, dan terstruktur. CI4 merupakan versi modern dari kode Igniter yang dirilis untuk menggantikan kode Igniter 3 dengan banyak peningkatan. Kode Igniter 4 membantu developer menulis kode PHP yang rapih, aman, dan mudah dirawat dengan menerapkan pola MVC atau model view controller. Selanjutnya, perbedaan kode Igniter 4 dan Laravel. Secara gambaran umum, aspek tipe target kurva belajar, Laravel mempunyai framework PHP modern dan lengkap. Target aplikasinya besar dan kompleks. Kurva belajar sangat curam, lebih curam. Gitu. Kode Igniter 4 framework PHP yang ringan dan cepat, aplikasi kecil dan menengah. Kurva belajarnya itu lebih mudah untuk kode Igniter 4. Selanjutnya, secara arsitektur dan konsep. Aspek Laravel dalam pola MVC plus banyak abstraksi. C4 MVC-nya sederhana. Laravel dependency injection-nya itu kuat. C4 terbatas. Laravel ORM-nya mempunyai eloquent ORM, sangat powerful dibandingkan C4 hanya model query builder. Laravel mempunyai service containernya lengkap, sedangkan C4 itu sederhana. Namun di sini kita untuk membuat portofolio menggunakan framework PHP kode Igniter 4 itu sudah sangat powerful menurut saya, karena kita nggak terlalu perlu banyak hal-hal yang memang kompleks atau yang lebih powerful juga untuk membuat portfolio pribadi gitu ya. Perlu digarisbawahi, ini kode Igniter ini sangat cocok untuk pemula, seorang programmer ataupun seorang mahasiswa ingin membelajar pemrograman web gitu ya. Gitu. Selanjutnya web portfolio C4. Yang akan saya buat adalah membuat aplikasi atau aplikasi web base portfolio berbasis web. Itu. Menerapkan konsep MVC, model view controller, mengimplementasikan CRUD, create, read, update, delete. Lalu menggunakan fitur pencarian, filter, pagination, dan sorting data. Teknologi yang digunakan adalah PHP, kode Igniter 4, MySQL untuk database-nya, Bootstrap untuk index.php, dan vanilla JavaScript untuk stylenya. Gitu. Selanjutnya, front-end roots. Nah, teman-teman semua, untuk membuat portofolio pribadi, apalagi menggunakan model view controller serta CRUD, yang harus diperhatikan adalah, dan menurut saya yang paling penting adalah roots-nya, karena roots itu yang menentukan sukses atau enggak teman-teman menjalankan program gitu. Dan sebenarnya ada satu lagi kontrolnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kunci pemrograman atau kunci programming dalam roots gitu. Roots di sini terlihat roots mengambil atau menampilkan
home index gitu. Roots menampilkan CV dan akan kembali apabila kembali ke home dari CV ya, maka dia akan ke home. Nah, yang ketiga, roots get ketika ada di pendidikan, dari home akan ke pendidikan. Begitu rootsnya. Dan selanjutnya aktivitas dan home aktivitas juga sama gitu. Nanti saya akan jelaskan terkait get, kenapa harus pakai get rootsnya, kenapa harus ada string dan lain hal sebagainya gitu. Selanjutnya back end roots. Nah, ini saya ambil back end rootsnya adalah pada saat form login teman-teman gitu. Ini adalah roots group yang dimana bagian admin untuk masuk ke admin itu harus masuk ke dalam redirect login terlebih dahulu. Di sini roots menunjukkan atau menampilkan login dari admin login, dan roots apabila teman-teman mensubmit memasukkan data atau memasukkan username password, maka akan diproses oleh post, root post gitu, login dari admin login. Nah, selanjutnya ketika teman-teman mau logout, rootsnya itu akan mengambil proses logout dari admin ke logout gitu. Dan roots get-nya baik lagi ke admin dan index kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada biodata roots gitu kan, ada get, ada post gitu kan, ada ini semuanya tentang relasi teman-teman, semuanya berhubungan satu sama lain dari page to page gitu kan, gitu teman-teman. Ini contoh biodata rootsnya teman-teman ya, nanti saya akan jelaskan kenapa ada get dan post. Nah, kenapa sih harus ada get dan post? Simple teman-teman, get itu dipakai untuk menampilkan halaman form, login form, form create atau edit gitu. Dan post dipakai untuk memproses kiriman form, credential login, simpan data baru, edit, atau hapus via post. Dalam login, get admin, login itu untuk random form, dan post admin, login untuk memproses username and password kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, nah problem solving with code. Dalam backend roots itu kan ada roots group dan get dan post di sini teman-teman. Nah, get /admin/login itu fungsinya untuk menampilkan halaman login, form input username dan password. Dan post admin login itu ketika user klik tombol login, form dikirim lewat submit, controller admin login akan memvalidasi user dan membuat session login. Seperti yang saya bilang di awal video tadi teman-teman. Ketika kita membuat MVC, ketika kita membuat CRUD gitu kan, yang paling terpenting ada roots dan kontrolnya teman-teman. Itu harus diselaraskan gitu. Apabila ada salah satu yang tidak cocok, seperti kesalahan keyword lowercase atau uppercase, maka tidak akan berfungsi. Dia akan kembali redirect ke halaman tersebut teman-teman gitu. Selanjutnya ini adalah front end view saya, portfolio Al-Fajri gitu kan. Sini ada home, ada CV, ada pendidikan, dan ada aktivitas. Saya ambil front end view-nya untuk 2 foto saja sebagai contoh, selebihnya sama aja modelannya. Selanjutnya adalah back end view gitu. Sini ada back end view dari pendidikan dan aktivitas teman-teman. Mohon maaf, biodata dan pendidikan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman portofolio yang saya buat gitu kan. Ini masih basic banget, masih PHP dasar dan codec meter dasar juga. Saya sarankan kepada teman-teman semua itu untuk memahami logikanya secara sederhana dulu ketika ingin membuat portofolio menggunakan codec meter. Itu logikanya sederhana, dan apa sih yang membuat
Codeigniter itu powerful. Menurut saya memang lebih powerful Laravel, tapi Codeigniter itu lebih bisa powerful dan simple dan cepet gitu teman-teman, gitu ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.